ada apalagi malam Jumat gitu, kemudian ada tikus yang itu tidak bisa tidur. Kemudian kalau dia penyakit jantung, nah, itu yang diminta. Akibat daripada tidak datangnya itu menyebabkan tidak tenang tidur, tidak senang ini, itu yang diminta. Bisa enggak gitu? Di Amerika, kalau di Amerika sudah biasa. Kalau saya jalan di trotoar, tiba-tiba ada yang lewat, langsung bunyi dan klakson besar, saya kaget, saya bisa tuntut pengadilan. Bahwa saya di tempat benar, saya dikagetkan oleh ini, bisa dituntut uang. Kenapa? Bisa saja saya kemudian rumah jantung, masuk rumah sakit, perlu pengobatan. Itu berlaku di Amerika. Kalau di Indonesia belum kita lihat, tetapi di Quran, di hadis, pernah, kalau bukan zaman Umar, masa zaman Nabi, Islam kan kalau ada membunuh dikisah bunuh. Tapi waktu itu entah apa anunya, kemudian Umar bin Khattab barangkali yang menunjukkan kepada keluarga yang terbunuh, karena melihat barangkali situasinya, kemudian ini yang membunuh ini keluarga itu, terus dia tawarkan, apakah bisa diganti ini kisah dengan benda. Di situ disepakati 100 ekor unta. Kalau saya itu barangkali miliar, barangkali. Disepakati bisa. Jadi secara syariat Islam bahwa perasaan hati itu bisa diganti dengan materi. Sama dengan hukum Amerika. Jadi karena kesedihannya, karena kalau tadi karena kagetnya, kesedihannya ini kemudian bisa dia bisa dia maafkan itu kalau diganti dengan materi, ternyata bisa. Nah, inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh ulama Indonesia, bahwa harus dapat izin dari pengadilan agama, sehingga kalau istri merasa tidak adil, dia bisa tuntut. Ya terserah tidak dalam sidang. Kalau satu malam tidak datang, kegelisahannya ini sehingga darah tingginya muncul atau jantungnya ini, nanti di pengadilan dituntut berapa yang dituntut, dan nanti jadi boleh. Inilah ijtihadnya ulama Indonesia untuk memperbolehkan izin poligami di Indonesia. Tidak sama dengan di Saudi Arabia, harus lewat izin pengadilan agama. Jadi itu syariat, bukan hukum Indonesia. Jadi bukan hukum Indonesia, itu syariat, berdasarkan ayat bahwa harus adil, pada ada ayat mengatakan tidak mungkin. Ya, maka dari dua ayat yang bertentangan itu dijadikan solusi bahwa kalau kurang tidak mungkin, bagaimana memungkinkan haknya istri dua ini bisa didapat meskipun keadilan tidak jalan. Nah, itu anunya. Jadi semua undang-undang yang menyangkut syariat itu adalah hukum syariat. Itu intinya. Apakah nanti di soal bisnis syariah atau halal atau apa, itu semua bukan hukum negara. Itu hukum syariat Islam berdasarkan itu Allah dan Rasul dalam hukum. Jadi tidak ada di kemudian ini kamu kawin agama atau kawin negara, tidak ada.
apa yang diatur dalam undang perkawinan itulah hukum syariat. Hanya tidak berdasarkan mazhab Syafi'i. Yang kita kenal di sini adalah syariat Syafi'i. Ini mungkin sehingga kalau ada yang bertentangan itu dikatakan pertentangan agama. Tidak, itu yang dipakai di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kemudian karena ada mazhab itu sebetulnya banyak, tetapi yang populer adalah 4 mazhab. Tapi sekarang di Mesir dikembangkan mazhab kelima, mazhab Daud Az-Zahiri. Ada Asy-Sya'bi, ada banyak, tetapi 4 ini yang sepakat seluruh ulama dulu, tapi sekarang muncul pendapat kelima Daud Az-Zahiri yang diwakili oleh kitab Muhalla Ibnu Hazm. Jadi kalau yang ini yang akademisi itu mazhab kelima itu diwakili oleh pendapat yang ada dalam kitab Muhalla Ibnu Hazm. Untuk ini di situ dikatakan bahwa pada hari Jumat seluruh umat wajib salat Jumat, laki-laki perempuan wajib salat Jumat. Tapi ini apa ingatan ini, tapi untuk saya sampaikan bahwa kenapa dikatakan mazhab, karena ada pendapatnya yang berbeda yang lain. Di sana dikatakan yang sunat berjamaah, wanita sunat berjamaah di masjid, tapi salat Jumatnya di rumah tidak pakai niat duhur. Yang sunat berjamaah musafir, yang sunat berjamaah orang sakit, yang sunat berjamaah anak. Jadi ya hadis mengatakan al-Jumat wajib illa. Memang dikatakan al-Jumat wajib itu memang apa berjamaahnya kalau salah hadisnya. Illa arba gitu. Jadi yang sunat berjamaah Jumat adalah wanita. Nah, kita ke